Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Winatari 200111120. Saya dari kelas reguler manajemen 2A Universitas Muhammadiyah di Cirebon. Di sini saya akan mereview jurnal tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah yang masyarakatnya adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan beradaptasi terhadap lingkungan. Bila mencermati lebih lanjut, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas pengetahuan, semangat, serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah pedesaan. Kondisi ini selaras dengan momentum perubahan paradigma pembangunan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakasa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Perkembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk meningkatkan nilai tambah bagi desa untuk menuju inovatif driven ekonomi sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang mewujud melalui 3 hal, yaitu 1. Meningkatkan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengolahan aset dan akses potensi sumber daya alam atau SDA, geografis, wilayah dan sumber daya manusia atau SDM melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik. Menemukan potensi mobilitas aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang karakteristik beragam, sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Secara umum, perubahan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa tercepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaan. Untuk kelompok desa ketiga yaitu desa mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Handoko dan para pemuda Magelang mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya keterlibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non-fisik menjadi sebuah jalan dan pemecah bagi masalah menuntaskan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal.
Dengan menciptakan konsep dasar desa, lambat laun tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur pergerakan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang disponsori oleh Nur Agis Aulia, yaitu menjadi salah satu bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Kegiatan BBD ini dilakukan di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin. BBD dijelaskan tentang kontribusi komunikasi bagi desa di Banten khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan juga komunitas BBD juga berusaha melahirkan agropreneur muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa. Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian. Yang pertama yaitu peluang lingkungan, kedua wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis. Yang kedua yaitu karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial. Yang ketiga yaitu konteks. Organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan perkembangan aktivitas perubahan sosial di desa. Yang keempat yaitu keunikan bisnis. Konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial di desa. Dan yang kelima itu sumber daya maupun kedua pemuda dalam mengidentifikasi, mobilisasi dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa. Selanjutnya yaitu menggerakkan partisipasi pengaliran manfaat bagi desa. Pengembangan usaha ekonomi dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat di desa. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memperdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Ada beberapa konsep partisipasi desa, yaitu yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek atau pembangunan, tetapi tetap mereka ikuti terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka. Yang ketiga adalah partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Aspek penting dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi, yaitu jejaring antar perlembagaan. Dalam masyarakat berpendapat, berbagai bentuk kelembagaan yaitu terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan primordial, kesamaan minat maupun kepentingan. Sekian pemaparan review materi kewirausahaan Islami dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.